Puji Tuhan, selamat sore semua sidang jemaat yang sudah ada di rumah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore ini. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Jiwaku Merindukanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
biarlah kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Kalau sore ini kita boleh ada di sini, apapun keadaan kita, biar kita yakin bahwa Tuhanlah penolong kita. Dia akan sanggup menolong kita. Dia akan sanggup menghibur kita. Dialah segala-galanya. Kita naikkan refnya sekali lagi. Nanti dengan hormat Ibu Gembala akan pimpin ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kembali kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada di rumah-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami semua Tuhan. Satu ucapan syukur kami yang begitu besar Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu. Tuhan, kami rindu supaya Engkau juga hadir bersama dengan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu selalu mengurapi kami semua Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu sore hari ini. Engkau melengkapi kami ya Tuhan Yesus dengan sukacita-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga benar-benar kami beribadah ya Tuhan tidak sia-sia, tapi boleh mendatangkan berkat apapun yang kami perlukan, berkat-berkat rohani ya Tuhan Yesus yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau-lah yang terlebih besar dari segala hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kuasa-Mu akan tetap bekerja sepanjang ibadah ini, dari awal, pertengahan, bahkan firman-Mu, bahkan perjamuan Tuhan. Engkau ada ya Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mulaikan pujian kita. Saudara siap memuji Tuhan? Haleluya. Walaupun mungkin agak tertutup, tetapi biarlah sukacita itu tetap ada. Kasih senyum kiri dan kanan. Say hello, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan yang baik, diberkati. Naikkan pujian pengharapan Tuhannya Yesus saja. Yang mati dan tak sempurna.
kesaksian, datanglah ya Tuhanku. Bagi sidang jemaat yang mau bersaksi, silakan maju ke depan.
silahkan duduk. Apabila ada sidang jemaat yang mau bersaksi, masih ada waktu, saya persilahkan boleh ke depan. Puji Tuhan, kita sama-sama berbakti. Saya berapa hari ini, 3 bulan atau 4 bulan setelah istri meninggal, waktu istri saya di CT scan, kepalanya gerak-gerak karena dia udah koma. Lalu saya suruh sama tukang CT scan itu, saya pegangin kepalanya. Saya juga takut kan, itu kan ruangan yang terlarang. Saya dikasih baju kayak besi gitu. Tangan saya diulurkan, dipegang ke kepalanya. Lalu masuk ke tempat CT scan. Ya gitulah. Udah setelah nggak ada istri saya, ada 2 minggu, 3 minggu. Tangan saya dua-duanya lemas. Ya Tuhan, apa itu akibat CT scan itu yang radioaktif itu? Saya sama Tuhan, lemas dengan dua-duanya itu, dipijit-pijit. Lemas sekali, nggak ada daya dua-duanya ini. Terus saya ke dokter Rosalis dan dokter Sarap. 2 kali diobatin. Kemarin saya nganter kakak saya ke Hafiz untuk ke dokter mata. Di rumah sakit lemas datang lagi ke tangan saya. Aduh, saya pasti ke IGD nih. Tuhan. Tapi saya pijit-pijit, Tuhan, nama Tuhan saya panggil. Nggak lama, ada setengah jam, hilang lemasnya dua-duanya. Saya datang ke sini ini, ke tempat Tuhan yang penuh kuasa di sini, mengadu sama Tuhan. Tuhan itu dokter dari segala dokter. Kami percaya, saya ada di sini, di tempat ini, Tuhan jamah. Hingga sakit penyakit yang di tubuh saya ini, di tangan ini, hilang karena kuasa darahnya. Sebentar saya akan perjamuan yang kudus. Dan saya percaya, saya di tempat ini kuasa penuh. Hingga saya sembuhkan dari penyakit yang ada lemas ini. Dan tidak kambuh lagi, kami percaya. Dengan nyanyian, asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Saya percaya darah Yesus sekarang yang saya akan dan makan minum jamaah hingga saya pulang dengan kuasa baru dari Tuhan. Terima kasih kesaksian saya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian, Dialah segalanya. Segalanya, ya Bapa.
Biarlah Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Dia yang termanis buat kita semua. Kita naikkan pujian sebab dia hidup. Mari kita sama-sama bangkit. Hidup kita menjadi berarti karena Yesus ada. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan masuk dalam perjamuan yang kudus, yang mempersatukan kita dengan Tuhan Yesus. Kita akan naikkan pujian, bimbinglah aku ya Yesus.
nanti saya minta Ibu Vera Sonda akan pimpin doa untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang membimbing kehidupan kami, melewati banyak persoalan hidup kami. Tetapi Tuhan, kami tahu kalau ada Engkau, Engkau yang akan menuntun kami dari satu kemenangan kepada kemenangan. Itu sebabnya sore ini Tuhan, hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sudah meletakkan firman-Mu di dalam mulut hamba-Mu. Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang dapat membimbing kehidupan kami. Jadikan setiap pribadi kami yang hadir, Tuhan, memiliki tanah hati yang subur, sehingga benih firman yang akan ditaburkan itu boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kuasa iblis yang mau merampas perhatian kami dari firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu kami menang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang simpan hamba-Mu di dalam kemuliaan-Mu. Kami mau terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kerry Sonda dari Jakarta. Tempat dan waktu saya persilahkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dan selamat kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Saya sangat senang sekali kalau kita boleh berjumpa pada kesempatan saat sore hari ini. Ini semua hanya karena Tuhan, ini semua hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan dalam hidup pribadi kita. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Tante Melani yang boleh mempercayakan saya bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara beribadah dalam satu himpunan yang luar biasa, dan saya sangat mempercayai semuanya hanya karena Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya sungguh bersyukur semuanya karena kebaikan dan karena anugerah Tuhan kita boleh ada. Mari sama-sama Bapak Ibu saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, untuk kita membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab Matius atau Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, kita akan melihat mulai ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Firman Allah berkata demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal 3, kemudian Markus pasal pertama, Lukas pasal 3, dan Yohanes pasal 1, ada cerita atau ada tulisan yang disampaikan oleh firman Allah tentang Yohanes Pembaptis. Peristiwa, dari mana dia datang, kemudian apa yang disampaikan. Dalam pasal yang ketiga, Matius pasal yang ketiga ini, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-12, ada berbicara beberapa bagian. Pertama, berbicara tentang keadaan Yohanes Pembaptis. Dari mana dia dan apa yang dia kerjakan. Sampai ditulis di sana tentang makanan kehidupannya, dan kemudian bentuk pelayanan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Di saat Yohanes Pembaptis mengerjakan pelayanannya dan bercerita tentang Yesus, datanglah orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi yang pada saat itu sebenarnya tidak ingin atau tidak memiliki keinginan untuk mempercayai apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka hanya menilai, mereka hanya ingin mendekat dan kemudian mencari kesalahan-kesalahan dari ajaran Yohanes Pembaptis. Karena cara hidup sepak terjang apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Saduki itu adalah orang-orang yang tidak menuruti perkataan atau tidak melakukan perkataan Allah dengan benar. Apa yang diinginkan Tuhan tidak dikerjakan. Kemudian disampaikanlah di dalam ayat demi ayat yang telah kita baca. Mulai ayat yang ke-8, hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan dan seterusnya. Bentuk penghakiman, bentuk atau hal-hal yang akan didapatkan oleh orang-orang dalam pengertian seperti Farisi dan Saduki apabila mereka tidak menuruti perkataan Tuhan. Dari ayat itu muncullah pribadi Yesus. Yohanes Pembaptis adalah satu pribadi yang merupakan pembuka jalan. Dia hanya memberi jalan kepada Yesus supaya dikenal oleh orang pada waktu itu. Sampai Yohanes Pembaptis katakan bahwa untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pada saat tertentu, pada ayat yang ke-12, Yohanes Pembaptis memunculkan keadaan Yesus ketika dia datang kembali. Pada waktu Yesus datang untuk mengasihi, untuk memperkenalkan ajarannya. Yesus datang untuk membebati, untuk mengasihi, untuk meletakkan jalan yang benar menurut perkataan Allah. Tapi penjelasan dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, itu menjelaskan kemudian hasil dari apa yang dilakukan oleh Yesus kemudian. Kenapa kemudian? Karena dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-12, dia langsung berkata begini, alat penampi sudah di tangannya. Apa itu penampi? Penampi itu garpu, yang kemudian penampi itu adalah garpu penampi angin. Dia bentuknya sekop, yang ada yang sering dilakukan, dikerjakan, dipegang oleh orang yang berada di pengirikan gandum dalam bentuk sekop, atau dia juga disebut dengan garpu penghambur. Sistem kerjanya adalah
apabila ada seseorang berada di tempat pengirikan setelah panen gandum dipanen, pada waktu itu untuk mendapatkan kualitas hasil gandum yang baik dari bentuk yang banyak, yang dari kotoran, dari sekam dan sebagainya, dia harus mengambil garpu penampi dan kemudian ada kekuatan angin yang meniup. Dia harus ambil begini dan dia lemparkan ke atas. Pada waktu dia dilemparkan ke atas, angin bertiup. Gandum yang tidak berisi yang disebut sekam itu akan terbang. Dan kemudian gandum yang berisi, yang ada kualitasnya, yang telah terbentuk sejak ada itu, dia akan jatuh sendiri. Kenapa pertanyaannya? Kenapa sampai Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus? Yang berkata begini, alat penampi itu sudah ada di tangannya. Dari memperkenalkan Yesus, kemudian sampai kepada akhirnya, bahwa Yesus itu datang bukan hanya untuk mengasihi, tapi akan membawa hasil daripada orang yang telah dia kasihi menuruti perkataan Allah, yang digambarkan sebagai gandum. Apabila dia ditampi dan gandum itu jatuh, kata firman Allah digambarkan akan dibawa ke dalam lumbung. Artinya perjalanan Yesus ini dalam bentuk satu paket. Sejak Yesus lahir sampai Yesus mati, itu dalam bentuk penyelamatan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Di saat kita percaya kepada Dia, di saat kita menuruti perkataan Tuhan dengan benar, terbentuklah sebuah buah yang sangat baik, yang berisi, yang berkualitas, kata firman Allah. Setelah buah itu ada, Yesus yang telah naik ke surga, dia akan datang kembali mengambil hasil dari apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu saudara dan saya, yang menjaga kualitas iman itu yang kita bawa kepada Tuhan. Jadi pelajaran yang telah kita temukan di sini, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus tentang kekuatannya, tentang kemahakuasaannya, sampai pada waktu Yesus datang kembali. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penampi ini yang memisahkan antara gandum dan sekam, antara sesuatu yang berkualitas ini dengan yang tidak berkualitas ini. Yang dalam pengertian di sini mengandung arti membawa pemisahan. Itu tidak dicatat saja dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Tapi dapat kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25. Bapak Ibu dapat memperhatikan tentang pemisahan ini bagaikan tampi di tangan Tuhan. Penampi di tangan Tuhan. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat 33. Matius 25 mulai ayat 31 sampai 35. Firman Allah berkata demikian, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kemudian, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Mari Bapak Ibu kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Baru saya akan memberitahukan kepada saudara tentang pengertian-pengertiannya. 1 Korintus pasal 3 mulai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dan 13 berkata demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Kita bisa membaca dengan baik ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api,
Dan bagaimanakah pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12, setelah Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus dalam bentuk pelayanannya, kekuatannya, kemuliaannya, kebesarannya, sampai dengan kedatangan Yesus kembali kedua untuk memisahkan gandum dengan sekam, ternyata dari bagian lain dalam Matius pasal yang ke-25 yang telah kita baca ayat 31 sampai ayat 32, dan 1 Korintus pasal ketiga ayat yang ke-12 dan ke-13, itu mengandung pengertian seperti tampi. Satu kali kelak, ketika kita menjaga kerohanian kita, pada hari Tuhan yang akan datang nanti, Dia akan memisahkan domba dengan kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan, kambing ditempatkan di sebelah kiri. Domba ditempatkan menurut letak yang tepat, menurut firman Allah, karena hasil yang berkualitas. Apa hasil yang berkualitas itu? Adalah iman, penurutan kita, kualitas tingkat rohani kita yang telah kita baca, yang telah kita bawa, yang telah kita jaga hari demi hari sejak kita kenal Yesus. Itu satu saat akan ditempatkan oleh Tuhan bagaikan gandum yang terpisah dari sekam. Sekam yang tertiup angin, tapi gandum jatuh dan memperoleh kualitas yang baik. Gandum itu memiliki letak tempat yang tepat di bawah kelumbung Allah. Domba itu diletakkan di tempat yang tepat di sebelah kanannya Tuhan. Kemudian apa kata firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12 dan 13. Bapak Ibu telah membaca, kita telah membaca secara bersama. Satu kali kelak pekerjaan kita, ingat baik-baik, pekerjaan di sini bukan dalam bentuk jasmani, bukan. Pekerjaan di sini bukan dalam bentuk jerih lelah kita berupaya untuk jasmani kita, tidak, tapi kualitas rohani kita. Satu kali kelak apa yang kita kerjakan bagi Tuhan akan teruji oleh Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Bukankah itu dalam bentuk pemisahan seperti tampi? Seperti Bapak Ibu datang pada kesempatan ini di sore hari ini. Bukankah kita bagaikan bentuk gandum yang sedang menjaga kualitas? Gandum yang tidak seperti sekam. Ada bertumbuh bersama-sama dalam satu tangkai. Tapi satu berisi, satu kosong. Satu berisi, tapi satu kelihatan gandum, tapi tidak ada kualitas. Dengan kehadiran kita pada kesempatan ini, bukankah itu membentuk pribadi kita menjadi satu gandum yang berisi, supaya satu kali kelak ketika Dia datang, Dia akan membawa kita ke lumbungnya Tuhan, yaitu surga yang telah menjadi kerinduan kita. Kita percaya kepada Tuhan, bukan hanya kita datang beribadah, kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita mencucurkan air mata setelah mati selesai, tidak. Tapi Yohanes Pembaptis katakan, Ia akan datang. Di tangannya ada penampi. Memisahkan berdasarkan kualitas pengiringan iman kita kepada Tuhan. Apa yang telah kita kerjakan, bukankah itu akan ada hasilnya? Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Tuhan menggunakan tampi dan membawa gandum itu ke lumbung Tuhan? Apa artinya? Bapak, apabila kita memperhatikan bagaimana caranya supaya kita menjadi seorang pribadi bagaikan gandum yang berkualitas, ketika diangkat dengan garpu penampi itu, ditiup angin, ada gandum yang berkualitas jatuh.
Bagaimana caranya supaya kita memiliki itu? Saya ingin membawa Bapak Ibu masih dalam pasal yang sama, dalam kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Kitab Matius 3 ayat yang ke-8 berkata demikian. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan satu kualitas gandum yang terbaik? Apabila ia datang, gandum itu akan dibawa ke lumbungnya Tuhan. Dalam pengertian akan dibawa ke tempat yang kekal yang bernama surga. Matius pasal 3 ayat yang ke-8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah. Kerjakanlah. Buatlah sebuah buah yang dihasilkan, yang didapatkan berdasarkan pertobatan. Kenapa Matius sampaikan melalui perkataan Yohanes Pembaptis? Karena pertama, ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki pada waktu itu. Mendengar, penurut, melakukan sepertinya baik, kata firman Allah, bagaikan kuburan, di luar bagus, tapi di dalamnya tidak bagus. Ada apa? Karena tidak dihasilkan dari pertobatan. Apa itu buah? Bukankah Bapak Ibu apabila memakan sebuah buah selalu mencari buah yang terbaik? Bapak Ibu, saya termasuk suka buah. Misalnya mangga. Pertama tidak suka karena kalau makan asam berpengaruh ke gigi. Gitu saudara, agak kecut langsung. Istri saya tahu. Jadi satu waktu ada anak Tuhan bawa satu kotak di rumah mangga. Dia katakan, Bapak Pendeta, coba diicipin. Saya katakan tidak. Karena kalau sekali makan mangga, ada kecutnya, saya katakan tidak. Tapi waktu itu dia katakan, coba sekali saja. Ketika dikupas, tidak menemukan sedikit pun. Saya bertanya, mangga dari mana ini? Dia katakan, ini mangga ekspor. Dari pohon, langsung dimasukin ke kotak, diseleksi dengan baik, dan dibawa ke luar negeri. Karena saya bagian ekspedisi, saya dapat 2. Pendeta 1 kotak, saya 1 kotak. Dan itu bagi saya enak sekali. Saya tanya kenapa? Karena dijaga kualitas. Sejak ditanam, dijaga kualitasnya sehingga menghasilkan buah. Jadi hasilkan buah yang berkualitas. Buah yang berkualitas ini berdasarkan apa? Sesuai dengan pertobatan. Apa pertobatan di sini? Kata pertobatan di sini mengandung atau menggunakan kata metanoia. Apa itu metanoia? Dalam bahasa aslinya metanoia itu diterjemahkan dengan perubahan pikiran secara keseluruhan. Ini perubahan pikiran sehingga ada sesuatu yang telah dia pikirkan dan kemudian dia berubah arah. Pertama dia lihat ini dia lihat ini tidak bagus. Dia katakan ini yang bagus. Ini berubah. Ini namanya perubahan. Tapi perubahan di sini dalam pengertiannya adalah bentuk penyesalan yang terdalam atas dasar tingkah laku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaikan ada satu duka cita yang telah dia alami dan dia tidak akan melakukannya. Itu namanya pertobatan. Hasilkanlah sebuah buah. Sebuah buah yang berkualitas, yang disesuaikan, yang dihasilkan dari pertobatan. Ketika kita datang kepada Tuhan, supaya gandum itu berisi dengan baik. Kita percaya Tuhan kata firman Allah, kita bertobat. Kenapa bertobat? Karena kita akan melakukan hal-hal yang baik, yang berkualitas. Sambil kita berkata, terima kasih Tuhan, ini kesempatan bagiku untuk mengerjakan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Saya ingin membawa Bapak Ibu dalam sebuah contoh. Di dalam Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-17.
Lukas 15 ayat yang ke-17 berkata demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Cerita tentang anak bungsu yang berada di satu negeri yang jauh. Kita tahu bersama cerita ini. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang unik di sana? Ketika anak yang bungsu ini mengalami keadaan di luar pemikirannya di satu negeri yang jauh, kata firman Allah. Tidak seperti yang dia harapkan. Ekonomi berubah, keadaan berubah. Sampai pada satu titik terendah dia tidak memiliki apa-apa lagi. Dia teringat akan bapaknya. Sambil muncul dan muncullah perkataan ini. Aku ingin kembali kepada Bapa. Dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Aku ingin ada di rumah Bapa. Kalau kita memperhatikan kronologi susunan ceritanya, ada apa dengan anak muda ini? Dengan anak yang bungsu ini sampai dia teringat kepada bapaknya. Ada bentuk penyesalan yang dikerjakan melalui pikirannya, di mana pada waktu dia ada di rumah Bapa, dia pernah menikmati kasih dari bapaknya. Dia pernah menikmati hal-hal rohani dari bapaknya yang membuat dia ingin kembali, membuat dia ingin datang lagi kepada bapaknya. Bukankah ini bentuk penyesalan yang dihasilkan ketika dia berada dalam bentuk keadaan yang begitu sulit? Ketika dia ada di rumah Bapa, mulailah kembali benih itu muncul dan kemudian menghasilkan satu gandum yang terbaik. Apabila ada di antara kita pada kesempatan sore hari ini, rasanya sulit kita mengerti dalam perjalanan hidup ini. Marilah kita tetap ada dalam kesetiaan kita. Marilah kita ada dalam bentuk iman kita. Karena akan ada satu saat ketika dia datang kembali, namanya Yesus. Dia membawa garpu penampi untuk memisahkan gandum dari sekamnya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Setiap pengiringan kita kepada Tuhan selalu ada hasilnya. Kita tidak berhenti sampai di sini saja. Kita berada di tempat ini karena kita ingin dijadikan gandum oleh Tuhan. Supaya kita dibawa ke dalam lumbungnya Tuhan. Kalau di satu saat gandum itu belum terbentuk. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik pertumbuhan gandum. Tidak semua langsung jadi baik, bagus, bukan ada yang masih muda. Tapi itu ditunggu sampai semuanya berkualitas dengan baik. Kalau pada satu saat kelihatannya pertumbuhan rohani kita lambat, jangan takut. Buatlah kita datang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kalau kita menjaga kualitas rohani kita, Dia datang kembali, Dia akan menempatkan kita bagaikan seekor domba di kanannya. Itu adalah bentuk penghargaan yang luar biasa. Itu adalah bentuk apresiasi. Satu penghargaan yang luar biasa bagi kita yang tetap setia kepada Tuhan. Kalau surga itu disiapkan atas hasil menjaga iman kita,
Dalam kitab Roma berkata, apakah yang lain tidak dikaruniakan kepada kita? Kalau Yesus itu diberi, sejak dia memperkenalkan kasih-Nya, bentuk penyelamatan kepada kita. Dan kita dihargai, dan kita mendapatkan surga yang menjadi idaman kita. Apakah yang lain tidak akan diberi? Akan dikaruniakan kepada Bapa kita. Pada kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saudara. Pada bagian yang berikut, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kualitas iman yang baik? Mari kita lihat baik-baik dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Ada perumpamaan di sana yang diceritakan oleh Matius tentang pengajaran Tuhan. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Dan situ juga dicatat di dalam Markus pasal 4 dan Lukas pasal yang ke-8. Matius pasal 13 ada hasil dari buah itu yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu. Ini benih yang ditaburkan. Kemudian apa kata firman Allah? Orang yang mendengar firman itu mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-13, Markus pasal 4 dan Lukas pasal yang ke-8, kita gabungkan di sana. Ada bagian-bagian yang dapat kita pahami. Pertama, apabila seseorang itu mendengar firman Tuhan, kemudian orang itu menyambut firman itu dengan baik dan dia mengerti, menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, dan mengerjakan, mengeluarkan buah dalam bentuk ketekunan, hasilnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 60 kali lipat. Bukankah itu bentuk hasil dari benih yang ditanam pada tanah yang baik? Apabila kita mendengar perkataan Allah dan menjadi pelaku dengan baik, akan ada hasil yang maksimal dari gandum itu. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengar firman Tuhan? Apakah kita mau menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak? Apakah kita ingin menuruti perkataan Tuhan atau tidak? Di hari-hari ini, dalam bentuk seperti ini, situasi dan keadaan seperti ini, kita sangat membutuhkan Tuhan supaya terbentuklah kualitas gandum yang baik dan kita akan dibawa ke dalam lumbungnya Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menikmati perjamuan pada kesempatan ini. Saya mengundang pelayan-pelayan yang telah ditugaskan dan kita akan menikmati pada kesempatan ini. Kita akan menyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Salibnya, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan. Oh
mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Puji Tuhan, mari kita makan dengan iman, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan melalui pengorbanan Tuhan. Angkat anggur di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Puji Tuhan, mari kita minum dengan iman, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kematian Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan, hidup kami boleh ditolong Tuhan. Ketika Tuhan datang kembali, dapat mendapatkan kami dengan kualitas gandum yang baik. Umat-Mu boleh ditolong Tuhan, umat-Mu boleh dibela oleh Tuhan, umat-Mu boleh diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, jaga umat-Mu dan pelihara umat-Mu oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan. Puji Tuhan saudaraku, sementara gelas-gelas perjamuan dikumpulkan, tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya. Persembahan dijalankan 2 kali. Kita nyanyikan pujian, mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur dalam segala masalah, agar Tuhan memberi selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Mari kita mengucap syukur dalam segala masalah. Tuhan membuka jalan,
Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur bab ini janjian surga. Kita mengucap syukur dan segala perkara bisa saya beri selalu cukup bagi. Lalu rencananya baik selalu, percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Kita mengucap syukur dalam segala masalah. Tuhan membuka jalan, memberi berkat. Jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Kita ucap syukur bagian surga. Kita syukur Liru rencananya baik selalu, percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Rebo ada doa puasa dan pendalaman Alkitab dimulai 4:30 sore. Hari Kamis ibadah pemuda remaja Pentakosta jam 6 sore, dan Sabtu kita bertemu kembali dalam ibadah doa sore jam 5. Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi, dimulai jam 4:30 pagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya hari Minggu depan, ibadah raya pertama jam 6 pagi, ibadah raya kedua jam 4 sore. Nyerodot lagi itu. Tapi biarin nyerodot tetap mesti dipakai. Jadi begini saudaraku ya, saya itu dan sama yang tadi datang pagi, baik jemaat biasa maupun jemaat bukan yang luar biasa maksudnya. Seperti saya ini kan, katanya masih dipercayakan sebagai wakil gembala gitu ya. Terus ada juga yang lain-lain. Lalu jangan dianggap begini, aku mah bukan wakil gembala, bukan tua-tua sidang, muda-muda sidang juga enggak. Jadi pagi aja sekali kebaktiannya. Cukuplah sekali. Jangan saudara. Sebab waktu saudara ada di dalam kebaktian, saudara sedang melayani Tuhan. Bukan yang melayani itu saya saja, bukan. Bukan pelayanan tadi Bapak Keri Sonda saja, Bapak Pendeta, bukan. Bukan yang main musik saja melayani Tuhan. Bukan yang memegang itu yang namanya di atas itu yang pelayanan Tuhan, bukan. Kita semua yang hadir sedang melayani Tuhan. Melayani Tuhan, memuji Tuhan, melayani Dia yang mulia, yang sempurna, yang tidak ada salah, yang tidak pernah berbuat dosa, tapi mau dijadikan dosa karena kita. Dia mau mengangkat kita. Jadi saudaraku, jangan anggap cukuplah sekali minggu isuk. Minggu sore tadi saya di depan udah penuh. Tapi ada satu yang kosong.
Istri saya jadi di bawah duduknya. Jadi minggu sore, wah ada di situ ya. Ya. Istri saya duduk di sana, nggak bareng-bareng. Jadi nanti saya punya pikiran, engke mah sore itu geus pinu, geus lah minggu isuk wungkul. Minggu isuk saya wungkul. Pamajikan ulang itu. Jadi saya datang. Jadi mari saudaraku, alangkah baiknya waktu kita datang sama Tuhan, pagi datang dengan semangat melayani Tuhan, kita memuji membesarkan nama Tuhan. Waktu sore pun kita datang melayani Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya seletik, tapi tidak naon. Pokoknya saya udah ngomong gitu. Apalagi kalau yang namanya apa teh? Tua-tua sidang gitu ya. Majelis-majelis gereja. Jangan cukup sekali, jangan. Kita harus jadi contoh teladan yang baik buat jemaat-jemaat yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah ini di dalam doa. Bagai sinar matahari Tuhan menghangatkan jiwa. Bagai sinar matahari Tuhan menghangatkan jiwaku. Bagai bunga matahari Kau membuat hati berseri. Tak pernah Kau lambat memberi berkat-Mu setiap hari. Ajarku menghitung hari-hari agar hati berbudi. Yang ku tak mengerti yang terjadi setiap hari, mencoba menarik hati dari kasih Yesus abadi. Tak pernah aku mencari kasih-Mu tak terganti, selamanya akan terpatri dalam renungan pasti. Ajarku menghitung hari-hari. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Kerisonda akan menutup ibadah ini di dalam doa. Terima kasih karena kami ada di rumah Tuhan. Apabila umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing, jagalah, pelihara, tibakanlah di tempat tujuan dengan selamat, sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan. Terima kasih untuk Tante Melani sekeluarga, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan oleh karena Tuhan. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa anugerah Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dibedakan dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati Tuhan di dalam kasih Allah Bapa kita. Dalam kasih Tuhan Yesus, kekuatan Allah Roh Kudus menjadi berkat bagi umat-Mu mulai sore ini sampai Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.